Sesampainya di perusahaan dengan mobil hitam mewah, seorang pria tampan dan bertubuh kekar keluar dari mobil tersebut, disambut oleh pengawal dan staf perusahaan. Ternyata, dia adalah presiden perusahaan. Namun, beberapa pria dengan senjata mulai mengejarnya, dan pria itu terpaksa bersembunyi di toko milik seorang wanita penjual mie. Diam-diam, wanita tersebut memberi tahu keberadaannya, tetapi pria itu akhirnya ketahuan dan melarikan diri. Tidak terima karena telah membantu seorang buronan, pria itu berusaha mengganggu wanita tersebut. Tindakannya justru membuat wanita itu semakin membencinya. Saat merogoh kantong celananya, ternyata pria itu tidak memiliki uang sama sekali. Merasa bersalah karena merusak mangkuk, pria itu meninggalkan helmnya sebagai jaminan dan meminta pria itu pergi. Keesokan harinya, ketika wanita itu sedang berjalan, para pengejar pria yang kemarin tiba-tiba menghadangnya. Tak disangka, pria tersebut datang untuk menyelamatkannya. Setelah itu, dia mengucapkan terima kasih dan mengundangnya makan. Di kedai milik wanita itu, dua pria datang mengancam gadis pemilik toko. Mereka adalah lintah darat yang sedang menagih utang. Untuk membayar hutangnya, wanita itu memberikan jam tangannya. Yuan, yang mulai tertarik pada Sansan, bertanya dari mana Sansan mendapatkan jam semahal itu. Ternyata Sansan tidak tahu bahwa pria yang ada di depannya adalah orang kaya. Ketika pria itu meninggalkan toko, dia secara tidak sengaja meninggalkan dompetnya. Dari kejauhan, Sansan melihat pria itu memakai jas hitam dan digandeng wanita cantik. Saat wanita itu menyapanya, pria tersebut bersikap seolah-olah tidak mengenalinya dan merendahkannya. Merasa tersinggung, Sansan membalasnya dengan kata-kata bijak sebelum mereka berpisah. Ternyata, Yuan adalah presiden perusahaan yang menyamar sebagai gelandangan untuk mendekati Sansan. Sansan sendiri adalah karyawan baru di perusahaannya. Sansan terkejut mengetahui bahwa pria yang dikenalnya adalah bos di tempatnya bekerja, dan pria tersebut memberi instruksi kepadanya. Manajer memberikan tugas pertamanya untuk menghadiri rapat perusahaan. Di rapat tersebut, wanita itu memperhatikan ketua perusahaan dengan seksama. Tidak ada yang mencurigakan dari pria itu, seolah-olah dia adalah orang yang berbeda dari yang dikenal Sansan. Setelah rapat dibubarkan, Sansan pulang dan mendengar kegaduhan. Ternyata, pria yang dikenalnya sedang bermain dengan ayahnya. Pria itu menyambut wanita itu dengan polos dan mengklaim bahwa ayahnya menyukainya, namun wanita itu justru mengusirnya. Ketika sedang makan mie, dua pria pengawal datang dan memaksa untuk membawa pria itu pergi. Ternyata pengawal tersebut ditugaskan untuk membawanya ke perusahaan. Di perusahaan, sikapnya berubah seketika. Rupanya, ibunya yang mengundangnya untuk makan siang bersama, meminta agar dia berhenti bermain-main dan melanjutkan tugasnya mengelola perusahaan yang telah diwariskan kepadanya. Namun, pria itu mengabaikan perintah ibunya dan meninggalkan rumah dengan gaya yang ia perankan. Di perusahaan, dia dihentikan oleh karyawan lain yang memberikan isyarat untuk memberi jalan bagi ketua. Kenapa pria itu begitu mirip dengan Yuan? Satu-satunya perbedaan adalah dia kaya dan tampaknya lebih putih. Baru-baru ini aku mendengar bahwa kedua perusahaan mereka sedang bekerja sama, dan mereka dijodohkan sejak kecil. Benar, mereka memang pasangan yang serasi. Wanita itu sengaja meninggalkan kalung di toilet, tampaknya untuk menjebak seseorang. Ternyata, dia adalah wanita yang telah merendahkannya siang tadi. Bagaimana bisa kamu bekerja di perusahaan ini? Artinya perusahaan percaya dengan kemampuan saya, dan saya tidak pernah mengandalkan siapapun, termasuk orang tua saya, jawab wanita itu, sambil meninggalkan toilet dan memasukkan kalung tersebut ke dalam tas Sansan. Ternyata, wanita itu memang berniat menjebaknya. Kemudian, muncul pengumuman tentang kehilangan kalung tersebut. Aku baru dengar kalau kalung Nona hilang. Sudah kukira itu pasti kamu. Kenapa mencuri kalungku? Kamu bisa saja bilang kalau kamu menyukainya, kenapa harus mencuri? Wanita itu bertanya. Dengan begitu, kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri, lanjutnya. Pengawal Nona Ming pun segera merampas tas wanita itu dan menggeledah,nya. Mereka tidak menemukan apa-apa. Wanita itu meminta Nona Ming untuk meminta maaf, tetapi didorong ke belakang dan ditangkap oleh ketul. Tiba-tiba mereka berdua saling berpelukan. Kamu sudah membuat keributan di perusahaan ini, cepat minta maaf padanya, Yuan berkata. Bukankah aku tak salah? Karyawan kami terbukti tak bersalah, jadi kamu harus minta maaf, tambahnya.
Akhirnya, Nonami meminta maaf. Kali ini kamu menang, tapi itu tidak berarti kamu boleh menggoda tunanganku. Ingat, kamu hanya karyawan biasa, Yuan memperingatkan wanita itu. Di luar, saat berjalan dekat rumah wanita tersebut, Sansan memperhatikan wajah Yuan. Bagaimana bisa wajahmu sangat mirip dengan ketua di tempatku bekerja, Tuan Yuan? Tanyanya, meskipun presiden sangat angkuh dan dingin, sebenarnya dia pria yang baik. Bagaimana kalau aku pura-pura datang ke perusahaan dan meminta agar kamu naik jabatan dengan gayamu seperti ini? Dalam 2 menit saja, semua orang pasti curiga, kata wanita itu. Betul juga yang kamu katakan. Sansan, kekasihmu itu tampan dan tinggi, ujar Bibi. Dia bukan kekasihku, jawab Sansan. Jangan malu-malu mengakuinya, kalau kamu tidak mau dengannya, biar kujodohkan saja dengan putriku, kata Bibi. Baiklah, mereka pun pulang, namun Nonami diam-diam mengikuti mereka. Yuan berkata, katanya kamu mencariku, kamu tahu ini adalah perusahaan dan seharusnya kamu memanggilku ketua, tapi karena aku tunanganmu, untuk apa aku memanggilmu ketua? Sansan merasa marah, jangan terlalu kaku. Aku sarankan kamu jaga sikapmu, ini perusahaan, bukan tempatmu bertindak seenaknya, katanya dengan kesal. Yuan pun meninggalkan Nonami dan membanting telepon yang ada di hadapannya. Tunggu pembalasan dariku, Sansan, ancamnya. Siang itu, diadakan perjamuan besar dengan kolega-kolega penting. Lihat semua tamu yang datang. Mereka semua orang kaya, kata Nonami. Tuan Yuan juga ada di sini, cukup memanggilnya dengan sebutan itu, tambahnya. Sansan terkejut mendengar ucapan Nonami dan bertanya apa maksudnya. Selama ini dia berbohong padamu. Aku tak percaya kamu begitu bodoh, kata Nonami. Pantas saja Yuan mendekatimu. Ternyata orang miskin memang mudah dipermainkan. Sansan meminta agar Sanshan menghubungi nomor teleponnya, dan ternyata nomor tersebut memang milik Yuan. Halo, Sanshan, ada apa? Kenapa kamu menghubungiku? Tanya Yuan dengan nada marah. Yuan menutup telepon dengan kesal, merasa ada yang tidak beres. Ia pun berbalik dan bertanya, apa kamu puas sekarang? Jadi selama ini kamu benar-benar menganggapku mainanmu. Berbicaralah, apakah kamu senang mempermainkanku? Sansan merasa sangat sedih dan kecewa dengan perlakuan Yuan. Sansan berencana untuk mengundurkan diri. Tolong pikirkan lagi, aku tahu ini berat bagiku, tapi aku akan memberimu waktu 1 minggu. Urus dulu ayahmu, dan jika ayahmu sembuh, kembalilah. Terima kasih, kata manajer San. Sansan pun meninggalkan perusahaan. Kondisi ayah Sansan semakin parah dan membutuhkan perawatan. Dokter, beri saja aku obat penghilang rasa sakitnya, masalah biaya, aku akan segera melunasinya, kata Sansan. Sementara itu, Yuan merencanakan sesuatu. Kemana kamu akan pergi, sayang? Jangan halangi aku. Jika kamu setuju, aku akan memberikan foto ini kepada Bibi. Aku akan memberitahukan ibumu tentang Sansan, katanya. Yuan pun pergi ke tempat kerja dan memberi perintah kepada pelayan wanita yang mengenakan kostum. Apakah dia karyawan di sini? Kalau begitu, suruh dia datang dan menari, kata Yuan. Pelayan wanita pun menjawab, baik Nona, saya akan memintanya datang. Beberapa saat kemudian, Sansan terkejut melihat situasi tersebut dan merasa sangat terhina. Cepat menari, aku membayar kamu untuk menghibur kami, kata Yuan dengan sinis. Nonami sangat senang melihat penderitaan Sansan. Tunangan saya tidak puas. Bagaimana kalau kamu menari lebih bersemangat? Yuan terlihat sangat marah dengan sikap Nonami. Ia pun meninggalkan tempat tersebut dan berpikir untuk menjual kendaraannya. Sansan meminta sahabatnya untuk membantunya dan menawarkan pekerjaan di restoran tempatnya bekerja. Sahabat Sansan setuju memberikan pekerjaan tersebut dengan bayaran yang cukup. Sansan merasa sangat bersyukur karena saat itu ia membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Saat di restoran, Sansan terkejut melihat Yuan dan Nonami datang. Yuan berkata, kenapa kamu di sini? Apakah gaji di perusahaanku tidak cukup? Jangan ganggu aku sedang bekerja untuk mencari uang. Sansan dengan tegas menjawab, aku tidak membutuhkan uang dari kamu atau perusahaanmu, jadi hargailah itu. Yuan dengan sinis berkata, hanya orang kaya yang tahu nikmatnya udang impor. Orang miskin sepertimu tidak akan pernah tahu rasanya. Setelah itu, ia melemparkan celemek ke meja makan dan pergi.
Sansan menerima telepon dari dokter yang memberitahukan biaya pengobatan ayahnya yang harus segera dibayar. Aku akan mendapatkan uang itu secepatnya, jawab Sansan. Ia pun memohon kepada seseorang untuk meminjamkan uang, karena ia membutuhkan 200 juta dalam minggu ini. Kenapa kamu tidak pernah menceritakan ini padaku? Mengapa kamu lebih memilih jadi pengemis padahal aku ada di sini? Kata orang itu, menawarkan untuk membayar jumlah yang diminta Sansan. Di sisi lain, Yuan merasa sangat putus asa dan sering mabuk. Ibunya yang melihat kondisinya merasa tidak tega dan meminta asisten untuk membangunkan putranya. Yuan terbangun setelah melihat cahaya matahari masuk melalui jendela kamarnya. Namun, ia malah semakin menutup wajahnya dengan selimut. Ibunya pun meminta asisten untuk mencari tahu penyebab perubahan sikap putranya. Suatu hari, Ibu Yuan datang menemui Sansan. "Maaf, Anda siapa?" tanya Sansan, terkejut dengan kedatangan Ibu Yuan. "Sepertinya kamu adalah anak yang baik dan menawan, hanya saja kamu terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Aku adalah anak yang memiliki pendidikan dan keterampilan kerja yang baik. Sepanjang hidup, aku tidak pernah mengandalkan uang orang tuaku. Tapi sepertinya kamu memanfaatkan penampilanmu untuk mendapatkan uang dari pria dengan cara yang kurang tepat. Sayangnya, aku tidak bisa membiarkan itu terus terjadi. Seharusnya kamu mengerti maksudku. Aku tidak pernah memanfaatkan orang lain, apalagi untuk tujuan seperti itu. Aku tidak butuh belas kasihan dari siapapun. Kamu pandai berbicara, tidak heran anakku tertarik padamu. Dia mendekatimu dengan menyamar sebagai orang miskin. Aku mencintai Bill apa adanya, bukan sebagai pewaris perusahaan. Baiklah, ini ada uang 500 juta, cukup untuk biaya operasi dan perawatan ayahmu. Aku ingin membuat anakku bahagia lagi. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Mereka sepakat dengan perjanjian tersebut. Saat itu, seorang gadis cantik yang bekerja sebagai pelayan sedang merapikan botol-botol yang berserakan di kamar. Dia memperhatikan wajah ketua dengan lebih dekat, merasa terkejut dan rindu melihat wajah yang sudah lama ia nantikan. "Ayo bangun, aku di sini," katanya sambil tersenyum melihat Sansan yang berpikir bahwa ini hanya mimpi, merayakan ulang tahun bersama dan berdoa kepada Tuhan. "Kenapa kamu ingin aku berdoa untukmu?" tanya ketua dengan bahagia. "Sanshan, apakah kamu benar-benar harus pergi ke Beijing? Dokter terbaik sudah ditemukan di sana untukmu. Jika kita pergi sekarang, kemungkinan kamu akan sembuh lebih cepat," kata ibunya. "Apa yang terjadi dengan putraku? Bukankah aku sudah menepati janjiku?" tanya ibunya, marah. "Sansan telah menemani kamu beberapa hari ini dan aku juga sudah memberinya 500 juta. Benarkan dia wanita materialistis yang hanya menginginkan uang dari keluarga kita? Kalian berdua tidak pantas bersama. Ini kartu yang dia tinggalkan padaku sebelum pergi. Aku tahu betul bagaimana sikapnya. Tapi Bu, dia tidak pernah meminta bantuanku meskipun dia tahu aku orang kaya. Dia adalah wanita yang baik dan aku sangat mencintainya," jawab Yuan. Sansan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan China dan berlari menuju bandara. Yuan mengejarnya sampai bandara. Tiba-tiba langkah Sansan terhenti. Mereka mendengar seseorang memanggil namanya. Mereka saling menghubungi melalui ponsel, tetapi tidak melihat satu sama lain. Mereka hampir kehilangan harapan. Namun, ketika mereka berpapasan di jalan, mereka saling menatap dan mengenali satu sama lain. Yuan dan Sansan, kisah cinta antara pria kaya dan wanita sederhana yang penuh tantangan. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Punya rekomendasi film lain untuk diulas? Tulis di kolom komentar ya.